Selamat pagi siswa dan siswi sekalian. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang hak asasi manusia. Tolong disimak ya, agar kalian tidak ketinggalan materi yang Bapak sampaikan ini. Dalam pembahasan kali ini, para peserta didik akan mempelajari tentang hak asasi manusia dan jenis pelanggaran hak asasi manusia. Apakah itu hak asasi manusia? Mari kita simak bersama-sama. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat ataupun negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Hak-hak ini dimiliki manusia karena kita sebagai manusia. Sejak seseorang mulai berada dalam rahim ibunya, ia memiliki hak-hak asasi itu. Hak-hak asasi merupakan hak yang sangat universal. Artinya, hak-hak itu menyangkut semua orang, berlaku dan harus diberlakukan di mana-mana dan kapanpun. Misalnya saja, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, hak untuk menikah. Perumusan hak-hak asasi tidak pernah lepas dari konteks kultural atau budaya tertentu. Rumus dan pengertian hak asasi ditentukan oleh lingkup kebudayaan. Seharusnya membuat orang makin peka agar jangan sampai ada penderitaan yang tidak diperhatikan dan jangan sampai ada hak seseorang yang dilanggar. Menolak sifat universal hak-hak asasi manusia ini berarti menyangkal unsur manusiawi yang terdapat dalam setiap kebudayaan tersebut. Apa saja sih jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia itu? Jenis-jenis pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat. Jenis pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang serta menimbulkan tercabutnya hak seseorang. Contohnya saja adalah membunuh, yaitu mencabut nyawa seseorang. Dan di sini adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM ringan. Jenis pelanggaran HAM ringan ini adalah pelanggaran hak yang sifatnya ringan serta terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja adalah contohnya adalah pencurian. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam jenis-jenis pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Contoh pelanggaran HAM berat. A. Kejahatan manusia. Kejahatan kemanusiaan adalah kejahatan yang dilakukan kepada seseorang atau sekelompok orang hingga hak mendasar mereka terampas sepenuhnya. Beberapa contoh kasus kejahatan kemanusiaan adalah perbudakan. Perbudakan ini bisa dimisahkan, yaitu perbudakan seks. Maksudnya perdagangan manusia yang dipaksa menjadi budak seks. Contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, pada saat ini perdagangan manusia tuh sangat banyak. Dan terlebih lagi di Indonesia sendiri ya. Seperti itu. Yang kedua, pembunuhan. Misal saja adalah kasus pembunuhan The Zodiac Killer yang membunuh korbannya di tengah malam di San Francisco. Gambar yang kedua ini merupakan seseorang korban yang telah dibunuh bernama Betty Lou Jensen dan David Faraday. Dia tewas karena dibunuh
dan pelakunya sampai sekarang tidak ditemukan, dan sampai sekarang ini kasusnya sudah ditutup, dan benar-benar pembunuhannya ini benar-benar rapi sekali dalam membunuh, jadi tidak ditemukan jejak sedikit pun. Yang ketiga, penganiayaan yang menyebabkan cacat fisik atau mental. Ya, bisa contohnya yaitu seseorang anak yang melakukan kesalahan lalu dianiaya dengan keras. Seperti ini contohnya. Biasanya ini kekerasan dari orang tuanya ya. Yang terakhir adalah kejahatan apartheid. Kejahatan ini merupakan diskriminasi atau pemisahan ras yang dilakukan agar ras yang satu mendapatkan hak istimewa, sedangkan ras yang lain tertindas. Ya, kita bisa ambil contoh ras kulit hitam dan kulit putih di Amerika yang sampai sekarang ini masih ada konflik ya, tapi nggak separah tahun 90-an. Nah, kalau kalian pengen mengerti tentang ras kulit hitam dan kulit putih, kalian bisa menonton film The Hate You Give. Seperti itu. Contoh pelanggaran HAM berat yang kedua, yaitu genosida. Genosida adalah pembunuhan massal atau pembantaian besar-besaran dan sistematis pada suatu bangsa atau suku tertentu yang bertujuan untuk memusnahkan suku tersebut hingga tak tersisa lagi. Contoh kasus genosida adalah pembantaian 2 juta warga Kamboja yang dilakukan oleh Khmer Merah antara tahun 1975 hingga 1979. Seperti ini contoh gambarnya ya. Yang kedua, pembantaian terorganisir terhadap suku Tutsi di Rwanda pada tahun 1994. Pembantaian ini menewaskan 800.000 orang dalam waktu 100 hari. Seperti ini gambar contohnya. Dan yang ketiga, pembantaian Muslim Rohingya oleh Myanmar dari tahun 2016 sampai 2017. Pembantaian ini menyebabkan lebih dari 2.000 orang meninggal dan ratusan ribu orang melarikan diri dari negara ini serta menjadi pengungsi di negara lain. Penyebab kasus pelanggaran berat biasanya adalah konflik etnis dan agama. Sebuah kelompok biasanya merasa bahwa diri mereka adalah yang paling baik, benar, sehingga mereka tega membantai dan menindas kelompok lain. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga mengakibatkan jenis pelanggaran ini. Dalam kasus-kasus tertentu, pemerintah yang berkuasa dan otoriter tidak ragu untuk membantai penguasa sebelumnya yang mereka gulingkan beserta para pengikut mereka. Contoh pelanggaran HAM ringan. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran HAM ringan. Yang pertama, pencurian. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Faktor dari orang mencuri adalah faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan faktor tuntutan hidup. Yang kedua, pencemaran nama baik. Secara umum, pencemaran nama baik defamation adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan. Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang diucapkan. Secara tertulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan. Ketiga, pengancaman. Suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Biasanya, orang yang memeras ini membutuhkan uang atau barang yang dimintanya. Keempat, kekerasan fisik yang sifatnya ringan. Kekerasan yang biasanya tidak menimbulkan kematian, namun biasanya terdapat luka batin yang sulit hilang. Biasanya korban akan sulit mengapresiasikan dirinya karena takut diancam, dibentak, ataupun dipukul. Penyebab pelanggaran HAM ringan biasanya adalah keegoisan seseorang, tidak adanya rasa toleransi, dan hanya mementingkan diri sendiri, membuat orang dengan mudah melanggar hak orang lain.
Sekian dari materi yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan membuka wawasan kalian dan membuat kalian semakin pandai lagi. Terima kasih.